Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutan kegiatan rutin kita, latihan tausiah. Kita persilahkan kepada Syahdani. Silahkan maju ke muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Syahdani dari Desa Kalibesar, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, kelas 1 Wusta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan bersama orang yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita, Allah jadikan kita orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang bersama-sama kita hormati dan kita muliakan Ayahanda Al-Ustaz Haji Muhammad Hamidan. Kita doakan mudahan Sidin dan keluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimurahkan rezeki, dan dimudahkan seluruh urusan-urusan Sidin. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya ulun di sini hendak bertausiah sedikit tentang tawakal. Apa garang yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal ialah menyerahkan seluruh perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang artinya menyerahkan seluruh perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa kita yakin kepada Allah, bahwa Allah lah yang Maha tahu yang mana yang baik untuk kita maupun yang buruk untuk kita. Jadi apa-apa yang Allah berikan untuk kita, itulah yang terbaik. Dan keutamaan bertawakal disebutkan di dalam Al-Quran. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya wallahu a'lam. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Dan telah berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kesimpulannya, kita sangat dianjurkan bertawakal kepada Allah. Karena apabila kita tidak bertawakal kepada Allah, maka tidak ada upaya daya kita untuk melakukan suatu perkara kita kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana telah berkata Abu Abdillah Al-Qurasyi ketika ada seseorang yang bertanya tentang tawakal, maka Sidin menjawab, tawakal ialah berpegang kepada Allah dalam setiap saat. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf dan ampun, karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir kita panggilkan kepada Rusli. Silakan maju ke muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ngaran ulun
dari Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Muhibbin. Kita doakan beliau, semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya ulun di sini anak sedikit bertausiah tentang keutamaan salat. Salat merupakan rukun kedua dari rukun itu dan merupakan tiang agama. Salat itu keutamaannya sangat besar sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, aku ini adalah Allah dan tiada ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 114 yang bunyinya wa aqimis sholata tarafin nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Artinya, dan dirikanlah salat pada pagi dan petang dan pada permulaan awal malam dan perbuatan-perbuatan yang baik menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya seorang hamba ketika berdiri melaksanakan salat, maka pintu surga terbuka untuknya dan dihilangkan penghalang di antaranya dan Tuhannya. Dan bidadari menghadap padanya selama ia tidak mengeluarkan ingus dan dahak. Hadisun rawahu at-Tabrani. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya seorang hamba ketika berdiri melaksanakan salat, maka seluruh dosanya didatangkan lalu diletakkan di atas kepalanya atau di atas pundaknya, sehingga dosa tersebut jatuh dari badannya ketika ia rukuk dan sujud. Hadisun rawahu at-Tabrani. Dan para ulama berkata, sesungguhnya salat ialah ibadah badaniyah yang utama, sehingga salat fardu yang utama ialah ibadah fardu yang utama. Jadi kesimpulannya sebutingnya sembahyang. Mungkin cukup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.